Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom adik-adik yang disayang sama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang buah roh, yaitu penguasaan diri. Tadi di awal ibadah online kita sudah menyanyikan buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Lalu apa lagi adik-adik? Apa tadi? Kesetiaan. Ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu artinya apa sih Kak Kesha? Penguasaan diri, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya self-control. Self-control atau pengendalian diri. Artinya kita berpikir sebelum kita beraksi. Ayo sama-sama ikutin gerakannya ya. Berpikir sebelum kita beraksi. Nah, kedengarannya sih gampang, tapi ternyata penguasaan diri itu nggak gampang adik-adik. Nah, jadi misalnya gini nih, penguasaan diri itu paling susah saat kita sedang lemah. Misalnya saat kita sedang lapar. Kalau adik-adik lagi lapar perutnya, kira-kira adik-adik gimana perasaannya? Lemes ya, pasti lemes kalau lapar, lemes, pengennya baringan di tempat tidur. Kalau lagi lapar, badannya lemes, dan kadang-kadang kita moodnya jadi pengen marah-marah, jadi sebel gitu. Kalau misalnya perutnya lapar, badannya lagi lemes. Nah, justru di saat-saat seperti itu, kita harus bisa menguasai diri kita, penguasaan diri. Contoh yang lain, misalnya saat adik-adik lagi, atau Kak Kesha nih, misalnya kita lagi sebel, lagi marah. Kita kadang-kadang pengennya misalnya lempar barang, atau adik-adik masih sering komplain sama orang tua, mama aku capek, aku nggak mau cuci piring, nggak mau nyapu, pegel, capek, ngeluh terus, capek deh. Atau misalnya di antara kita ada yang suka ngomongin
hal-hal buruk tentang orang lain. Itu juga nggak bagus. Kalau orang yang bisa menguasai dirinya atau self control, orang itu tidak akan ngomongin orang lain. Orang tersebut akan tetap berpegang teguh pada kebaikan, pada hal-hal yang benar. Nah, sekarang Kak Kesha mau ajak adik-adik untuk ambil Alkitab yuk. Wah, kita buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Nah, di sini Alkitab berbicara mengenai penguasaan diri, atau di kata yang lain disebut sebagai mengendalikan diri. Wow, hari ini kita belajar soal kata-kata yang besar ya adik-adik ya, kata-kata yang sulit. Tapi nggak apa-apa, kita gali sedikit demi sedikit, oke adik-adik? Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi ya, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, adik-adik bayangkan sebuah kota. Kalau zaman dahulu kala, sebuah kota itu biasanya dikelilingin oleh tembok-tembok yang besar dan tembok-tembok yang kuat. Gunanya adalah tembok itu adalah simbol pertahanan, supaya tidak dimasuki oleh musuh, tidak diserang oleh musuh, supaya kota tersebut bisa aman dan tentram. Nah, Alkitab di sini bilang orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, yang cepat marah, yang cepat tersinggung, yang suka menggosip orang lain, itu adalah seperti kota, tapi yang roboh, yang tembok-temboknya sudah roboh. Artinya apa? Orang tersebut mudah diserang oleh musuh. Loh, musuh kita siapa? Apakah musuh kita teman kita? Apakah musuh kita tetangga kita? Bukan. Musuh terbesar kita adalah si iblis. Itu adalah musuh kita. Jadi adik-adik mau diserang iblis atau nggak mau diserang iblis? Kak Kesha sih nggak mau diserang iblis. Oleh karena itu, kita harus bisa mengendalikan diri. Sama-sama bilang, mengendalikan diri. Atau menguasai diri. Supaya hidup kita ini ada tembok-tembok pertahanan yang kuat agar kita aman, tidak jatuh ke dalam godaan-godaannya si iblis. Karena si iblis itu jahat, suka menggoda, merayu. Udah, nggak apa-apa, kita ngomongin aja soal si A, soal si B. Ingat nggak sih kemarin dia tuh ngapain? Waduh, itu nggak bagus. Jangan jatuh ke dalam godaannya si setan. Bad. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal yang keempat, kita sama-sama buka yuk. Matius yang pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, itu ada cerita di mana Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari. Wow. Adik-adik, ada yang pernah nggak seharian penuh nggak makan, cuman minum tok? Ada nggak yang pernah coba? Jangan dicoba ya. Cuman kalau misalnya adik-adik pernah nggak makan seharian penuh, cuman minum air putih, kira-kira gimana adik-adik? Perutnya pasti blip. Siapa tuh? Yang ternyata perutnya sendiri ya. Perutnya pasti keroncongan, lapar banget ya adik-adik. Seharian nggak makan nasi, nggak makan mie, nggak makan ayam goreng, cuman minum air putih. Pasti lapar, pasti lemas, nggak mau ngapa-ngapain. Pasti mood kita kayak sebel, kayak pengennya tidur aja, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau sekolah. Bayangkan di sini adik-adik, Tuhan Yesus berpuasa, Tuhan Yesus nggak makan selama 40 hari. Wow.
Pasti Tuhan Yesus juga agak lemes ya adik-adik ya. Tuhan Yesus lagi di padang gurun lagi berpuasa. Lalu ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba. Si pencoba itu maksudnya si iblis. Si iblis dan datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Wow, kira-kira Tuhan, adik-adik, Tuhan Yesus itu ada anak Allah bukan? Iya, Tuhan Yesus memang anak Allah. Dan sangat mudah bagi Tuhan Yesus untuk mengubah apapun menjadi roti supaya Tuhan Yesus makan. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tidak melakukannya. Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam godaan si iblis. Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, Tuhan Yesus menang. Lalu ayat yang kelima, kemudian si iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci. Wow. Dan menempatkan dia, Tuhan Yesus, di bubungan bait Allah. Bayangkan, itu sangat tinggi ya adik-adik ya. Bisa dilihat di gambar. Sangat tinggi. Lalu si iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ditantang lagi sama iblis. Kira-kira Tuhan Yesus jatuh nggak ke godaannya iblis? Tidak, karena Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus jawab begini adik-adik. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ketiga kalinya, si iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepada si iblis, apa? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Wow. Lalu ayat yang 11 dibilang, lalu si iblis meninggalkan Tuhan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yuk kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat gak sih? Tuhan Yesus menang dari godaannya si iblis. Tuhan Yesus tidak jatuh ke godaannya si iblis. Karena ingat, siapa musuh terbesar kita? Iblis. Iblis adalah musuh terbesar kita. Bukan teman kamu, bukan tetangga kamu, bukan adik atau kakak kamu, bukan. Tapi si iblis. Nah, adik-adik masih ingat tadi yang di dalam Alkitab saat Tuhan Yesus digodai oleh si iblis, apa yang Tuhan Yesus jawab? Apa yang Tuhan Yesus katakan ke si iblis? Ingat nggak? Ada sebuah kalimat yang Tuhan Yesus ulangi dan ulangi ketika Tuhan Yesus menjawab si iblis. Ada yang ingat apa? Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis di mana? Di dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Ini bukan sekedar buku yang penuh dengan kertas, yang penuh dengan tinta, yang penuh dengan yang berat. No, ini bukan sekedar buku adik-adik. Ini adalah firman Allah yang hidup. Firman Tuhan itu berkuasa, itu seperti tembok
yang melindungi kita supaya kita aman dari godaan si jahat. Firman Allah adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan godaan musuh. Ayo adik-adik sama-sama katakan, firman Allah adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan godaan musuh. Nah, jadi lain kali adik-adik, kalau misalnya saat kita sedang lemah, saat kita sedang lagi loyo, terus tiba-tiba iblis godain kamu. Udah, nonton aja, nonton video-video yang dari itu loh. Atau udahlah, seharian main games aja. Udahlah, kamu nggak usah nyapu hari ini, biar mamah aja yang nyapu. Kamu kan lagi males-males, udahlah. Nah, kalau digodain sama si iblis, apa yang harus adik-adik lakukan? Tengking dalam nama Tuhan Yesus, dan adik-adik pakai firman Tuhan untuk bilang, no, saya harus menghormati orang tua saya, karena firman Tuhan mengatakan demikian. Saya akan menjaga kekudusan karena firman Tuhan mengatakan demikian. Katakan, ucapkan firman Tuhan adik-adik setiap hari, setiap saat, terutama saat adik-adik sedang lemah, saat adik-adik sedang digodai-godai sama si iblis. Ucapkan firman Tuhan di dalam hatimu. Makanya adik-adik kita harus rajin-rajin menghafal firman Tuhan. Nah, itulah kunci dari menumbuhkan penguasaan diri. Wow, hari ini kita belajar suatu hal yang agak cukup susah ya. Tapi nggak apa-apa adik-adik, kita belajar dari kecil sampai adik-adik remaja, sampai adik-adik dewasa, dan bahkan sampai sekarang pun Kak Kesha sangat mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau bertumbuh dalam penguasaan diri. Aku mau mengendalikan diriku, terutama saat aku sedang sebel, saat aku sedang lemah, aku butuh pertolongannya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan ada perayaan Paskah. Wow, tapi sebelum Paskah kita akan ada Jumat Agung. Itu tanggal berapa ya adik-adik ya? Paskah itu tanggal 4 April. Paskah tanggal 4 April. Jumat Agung kita akan merayakan kematiannya Tuhan Yesus. Kita akan mengenang kematiannya Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, saat hari Paskah kita akan merayakan kebangkitannya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu Allah yang hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, untuk merayakan semangat Paskah, kita akan adakan lomba. Lombanya adalah lomba menyanyi lagu-lagu buah-buah roh yang tadi kita sudah nyanyikan di awal ibadah online. Ingat lagunya ya tadi ya. Kalau lupa kita ulangin aja. Nah, caranya adalah rekam video kamu sambil nyanyi, dan kalau bisa pakai gerakan jauh lebih bagus. Lomba ini untuk Royal Rangers, Discovery dan Adventure, dan juga untuk sekolah minggu GSJ Trinitas. Akan ada 5 pemenang dari Royal Rangers, 5 pemenang dari sekolah minggu. Oke adik-adik, dan nanti submit video kamu ke WA-nya Kak Kesha di bawah ini. Oke? Pengumuman pemenangnya akan diadakan saat hari Paskah, pada minggu Paskah. Nah, tugas kamu hari ini adalah menghafalkan ayat hafalan yang tadi kita sudah baca di awal ibadah online. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Itu ayat hafalan kamu hari ini. Lagi, kirim videonya ke guru masing-masing. Buktikan kalau kamu sudah hafal ayat hafalan ini.
Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Ya Tuhan, hari ini kami belajar mengenai buah roh, yaitu penguasaan diri. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu ya Roh Kudus untuk menolong anak-anak semua yang ada di rumah, supaya kami bisa menguasai diri kami, mengendalikan diri kami. Terutama kami mau ya Tuhan menanamkan firman Tuhan di dalam setiap hati kami. Kami mau menghafalkan firman Tuhan supaya itu menjadi tembok pertahanan kami. Ya Tuhan, jauhkan kami dari segala godaan-godaan si jahat. Lindungilah keluarga kami, lindungilah kami, guru-guru kami, Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.